Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas salah satu dari reaksi kondensasi, yaitu reaksi aldol. Reaksi aldol yang telah dikenal juga dengan reaksi adisi aldol adalah merupakan suatu reaksi antara dua molekul aldehida atau antara dua molekul keton ataupun campuran antara dua molekul aldehida dengan molekul keton. Artinya adalah yang bereaksi di sini adalah golongan senyawa aldehida ataupun keton yang berkondensasi, di mana reaksi ini akan membentuk suatu ikatan C dengan C baru yang menghubungkan karbon alfa dari satu molekul yang awalnya adalah nukleofil dan karbon yang semula merupakan karbonnya dari molekul lain yang bagi elektrofilnya. Secara jelasnya kita bisa lihat di sini. Misalnya ini adalah merupakan suatu aldehida. Maka reaksi antara dua aldehida nanti akan bisa menghasilkan suatu molekul yang lebih besar di mana dia menghubungkan antara dua C yang baru di sini posisi C. Akan lebih mudah bagi kita memahami narasi ini kalau kita langsung menuju ke mekanisme reaksinya. Kita lihat bagaimana mekanisme reaksi kondensasi aldol. Kondensasi aldol adalah reaksi antara dua senyawa karbonil di mana senyawa karbonil yang bereaksi itu bisa jadi dia adalah aldehida, bisa jadi dia adalah keton. Reaksi itu bisa terjadi antara aldehida dan aldehida, keton dengan keton, ataupun aldehida dengan keton. Syaratnya adalah kedua senyawa tersebut, ketika ada dua senyawa karbonil yang bereaksi, salah satunya harus bisa menjadi nukleofil, salah satunya bisa menjadi elektrofil. Kita coba lihat untuk senyawa aldehida ini. Ini adalah suatu senyawa aldehida yang akan berkondensasi dengan senyawa aldehida yang sama. Berarti ini kita sebut dengan self kondensasi di saat molekul ada molekul aldehida, kemudian ibaratnya kalau kita masukin ke tabung reaksi ya, kan ada banyak senyawa aldehida di sana. Nah, aldehida tersebut kalau dia memenuhi persyaratan untuk berkondensasi, dia bisa melakukan suatu reaksi kondensasi yang kita sebut dengan self kondensasi. Dan kita punya yang akan kita bahas yang di sini. Aldehida yang bisa melakukan self kondensasi, yaitu dia bisa menjadi separuh dari aldehida itu tetap sebagai elektrofil, karena sifat dasar dari suatu aldehida itu adalah dari satu senyawa karbonil itu kan dia punya sifat elektrofil, karena dia bisa beresonansi menjadi di sini bermuatan parsial negatif, di sini bermuatan parsial positif ya. Ini yang menyebabkan dia menjadi resonansi, dia menjadi elektrofil. Nah, satu lagi kita harus bisa mengubahnya menjadi nukleofil. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bahwa suatu senyawa karbonil bisa menjadi nukleofil di saat kita bisa mengubahnya menjadi bentuk enol ataupun enolat ion. Syarat untuk bisa menjadi enol ataupun enolat ion dia harus punya hidrogen pada C alfa, dan untuk senyawa ini dia punya hidrogen pada C alfa. Maka melihat struktur dari senyawa ini, maka memungkinkan bagi dia untuk melakukan reaksi kondensasi karena dia telah memenuhi persyaratan senyawa tersebut telah menjadi elektrofil dan juga menjadi nukleofil. Jadi kan bingung ya, apakah kenapa satu senyawa dia bisa menjadi nukleofil, bisa menjadi elektrofil? Maka di sini posisinya adalah bagaimana cara kita mereaksikan sebagian dari senyawa tersebut dia berubah menjadi enol dan sebagian tetap dia sebagai karbonilnya saja. Supaya apa? Supaya sebagian menjadi nukleofil, sebagian menjadi elektrofil, maka sebagian itu akan bereaksi. Gimana cara menjadikannya nukleofil? Kita merecall lagi dari kuliah sebelumnya, maka kita bisa tambahkan asam ataupun basa. Di sini kita tambahkan OH- basa. Maka OH- akan mencari posisi yang paling asam dari senyawa ini, maka dia akan mengambil si H untuk bereaksi. H akan memberikan elektronnya ke CH, sehingga dia menjadi
Saya suka memberi nomor di sini ya. 1, 2, 3, biar memudahkan kita bereaksi. Dan ini adalah merupakan nukleofil. Selanjutnya nukleofil akan bereaksi dengan suatu elektrofil. Maka elektrofil adalah posisinya di sini ya. Kalau kita boleh gambarkan seperti ini, ketika dia menjadi elektrofil ya. Nah, kalau kita kasih penomoran di sini, kita kasih A, B, C ya. Dan kemudian kita menggabungkannya. Ini ada nukleofil, maka dia akan mencari daerah yang paling positif. Maka dia akan bergabung di sini. Kita coba lihat. O-nya negatif. H. Dan bereaksi dengan CH. Dan sini R. Kita kasih nomor lagi untuk memudahkan posisi mana dia bergabung. Oke, di sini A-nya tadi, ini B-nya tadi, ini C-nya. Dan kondisinya di sini adalah, silakan kalau diingat lagi bagaimana mekanisme memenuhi reaksinya. Di sini adalah reaksi adisi nukleofilik. Dimana kita perlu melakukan pengasaman. Kalau di sini kan setelah ini H2O, setelah OH- berikatan dengan H+, berarti ditambah H2O. Maka kita punya H2O di sini. H2O akan melakukan reaksi disebut dengan protonasi. Di sini O-nya masih bermuatan negatif, maka O ini akan berikatan dengan H+ yang ada di sini. Ada pada H2O. Berarti dia akan menjadi maka berhasillah terjadi senyawa kita telah berhasil membentuk suatu senyawa dengan beta hidroksi aldehida. Ini ya, kita tadi lihat kan A, B, C ya, bergabung tadi. Ini 1, 2, 3. Beta hidroksi aldehida maksudnya adalah di posisi betanya, ini alfa ya. Kalau kita sebut ini, dia adalah posisi alfa, ini posisi beta. Posisi beta itu adalah hidroksi, berarti ini adalah aldehida. Jadi produk dari suatu senyawa aldol, produk dari satu senyawa aldol di saat senyawanya adalah aldehida, itu adalah hidroksi aldehida, beta hidroksi aldehida. Maksudnya adalah di posisi betanya harus ada OH. Dan merujuk kembali ke ini tadi ya. Reaksi ke definisi tadi, reaksi aldol akan membentuk ikatan CC yang baru. Ini maksudnya ya. CC yang baru. Oke. Mana yang menghubungkan karbon alfa dari satu nukleofil. Berarti kan ingat tadi alfa dari nukleofil tadi, ini adalah posisi alfanya. Dan karbon yang semula merupakan karbon karbonil dari molekul lainnya. Ini awalnya dia dari C karbonil. Ini muatan positif tadinya, ini muatan negatif. Jadi apapun jenis senyawa karbonil ya, apapun jenisnya aldehida atau keton ya, pada dasarnya reaksi aldol itu akan membentuk ikatan baru di posisi ini. Dia membentuk suatu ikatan baru antara alfa karbon, bagian alfa dari nukleofil, dan di bagian C-nya, di bagian sininya dari satu senyawa elektrofilnya, ini di mana muatan alkoholnya ada di ketika dia menggabung, kita sebut dengan ini adalah beta. Itu pengertian dari sini tadi.
Oke, sekarang kita coba lihat, andaikan yang berkondensasi itu adalah senyawa ketan. Ya. Di mana salah satu dari senyawa tersebut harus menjadi elektrofil, kemudian sebagian lagi itu menjadi nukleofil. Atau kalau dia merupakan kondensasi seperti ini adalah ketika asetan bereaksi dengan aseton, maka sebagian dari senyawa aseton ini harus tetap dipertahankan sebagai elektrofil dan sebagian lagi harus kita ubah menjadi bentuk nukleofilnya. Kita lihat sifat dasar dari suatu senyawa karbonil, dia bersifat elektrofil karena dia mempunyai kecenderungan atom C di karbonil itu bermuatan positif. Kalau dia mau menjadikannya, kalau kita mau menjadikannya nukleofil, maka kita harus mengubahnya menjadi bentuk enolat ion dengan mereaksikannya dengan satu basa. Maka yang akan kita reaksikan dari satu basa adalah bagian yang basa akan mencari daerah yang paling asam dari molekul tersebut, maka yang paling asam adalah area sini. Kita coba lihat CH, ini di H2-nya. Tambah OH-, maka dia mengambil yang ini. Bereaksi dengan satu basa, bereaksi dengan satu asam di sini akan bereaksi dengan basanya, hingga dia menjadi enolat ion. Dan elektrofil kita gambarkan. Ini selalu kalau saya tulis seperti ini parsial ya. Maka ini ada nukleofil, ini ada elektrofil ya. Maka dia akan bereaksi. Ini tadi H2O mengambil H+ ditambah dengan ini dulu. Ini tadi OH- ditambah H+ menjadi H2O. Jadi CH3CO- di sini ya positif tadi ya. Sini ya positif, maka dia bereaksi dengan negatif. Sama dengan kondisi reaksi yang saya jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya, maka H2O bisa memprotonasi dari muatan negatif ini. Kan kalau H2O itu kan berarti OH. Maka O akan berikatan dengan H. H akan melepaskan elektronnya ke O sehingga menghasilkan tambah OH-. Berarti OH- di sini posisinya adalah sebagai katalis ya. Dan kita lihat reaksinya, dia akan menjadi posisinya ini alfa, ini beta. Berarti beta hidroksi ketan. Karena ketan ya. Nah inilah kalau antara dua senyawa ketan yang bereaksi, dia akan menghasilkan produk dengan beta hidroksi ketan. Tapi kalau senyawa aldehida bereaksi, maka dia akan menghasilkan beta hidroksi aldehida. Tadi pas di reaksi self kondensasi tadi saya kan bilang bahwa ketika ada misalnya aseton kita reaksikan, kita masukkan ke tabung reaksi. Saya bilang bahwa sebagian senyawa tersebut harus bertahan sebagai elektrofil dan sebagian senyawa tersebut harus bisa diubah menjadi bentuk nukleofilnya. Akan beda cerita misalnya kalau
kita memang satu yang kita reaksikan itu senyawa yang udah dasarnya elektrofil tidak bisa berubah menjadi nukleofil, dan satu lagi benar-benar bisa menjadi nukleofil. Nah, sekarang kan bisa menjadi bingung kan nih sebenarnya aseton misalnya aseton ya ataupun keton kita masukin ke tabung reaksi. Kalau kita merujuk kepada reaksi substitusi alfa, cara mengubahnya menjadi enol juga dengan menambahkan basa. Terus bagaimana kita yakin kalau reaksi tersebut tidak menjadi enol semua, yang terbentuk dengan, kan gini, kita masukin senyawa aldehid ataupun keton ke dalam tabung reaksi dengan menambahkan basa saja, gimana kita yakin bahwa reaksi yang terjadi itu hanya reaksi pembentukan enol atau reaksi yang terjadi itu adalah reaksi kondensasi. Maka sebenarnya memang sedikit membingungkan antara reaksi kondensasi dengan reaksi substitusi. Tapi pada dasarnya adalah dua reaksi umum dari senyawa karbonil itu ada reaksi kondensasi dan alfa substitusi itu terjadi dengan melibatkan asam ataupun basa dengan terbentuknya enolat ion. Karena kondisi percobaannya sama. Tadi yang saya jelaskan bahwa kalau mau reaksi kondensasi, self kondensasi dari aseton cukup ditambahkan saja katalis. Maka kita berharap terjadinya kondensasi. Tapi bagaimana kita mengharap dia menahannya biar dia menjadi hanya separuh yang terubah menjadi nukleofil dan separuh lagi tetap elektrofil supaya reaksi kondensasi berlangsung? Maka itu tergantung kepada OH yang kita gunakan untuk mengubah senyawa tadi menjadi bentuk enolat ion. Seperti yang dijelaskan di sini, secara percobaan alfa substitusi itu membutuhkan ekuivalen penuh dari basa kuat. Jadi basa yang kita tambahkan itu adalah perbandingan molar itu 1:1 gitu dengan senyawa kita. Maka dengan menggunakan perbanding 1:1, maka reaksi itu akan full menjadi reaksi alfa substitusi atau menjadi enol sepenuhnya. Tapi kalau di sini dibilang bahwa sehingga senyawa karbonil bisa berubah dengan cepat membentuk enolat ion pada suhu kamar. Kemudian baru sebuah elektrofil ditambahkan secara cepat untuk meyakinkan bahwa enolat ion yang reaktif secara cepat akan bereaksi. Jadi kalau kita menggunakan basanya itu satu ekuivalen, maka di saat dia berubah menjadi enolat ion langsung kita tambahkan elektrofilnya. Dan kalau pada reaksi kondensasi ada yang kita butuhkan di sini, kita hanya berharap separuh yang berubah menjadi nukleofil, separuh tetap mempertahankan dirinya sebagai elektrofil. Maka pada reaksi kondensasi karbonil hanya dibutuhkan jumlah pada reaksi kondensasi karbonil hanya dibutuhkan jumlah katalitik dari basa. Kita hanya perlu sedikit saja dari basa, bukan ekuivalen penuh, sehingga sedikit enolat ion yang terbentuk. Tidak semuanya menjadi enolat ion seperti halnya reaksi substitusi, tapi hanya sebagiannya saja. Dan sehingga sedikit enolat ion terbentuk bersamaan dengan senyawa karbonil yang tidak bereaksi. Jadi tergantung. Saya punya nih misalnya aseton. Saya mau merubahnya menjadi enolat ion sepenuhnya, maka saya tambahkan basanya dalam bentuk ekuivalen penuh. Tapi kalau saya mau mengharapkan reaksi ini menjadi self kondensasi, reaksi kondensasi, maka saya perlu menambahkan basanya hanya sebanyak jumlah katalitik saja, sedikit saja, sehingga sebagian yang berubah menjadi enolat ion itu akan bereaksi dengan senyawa karbonil yang tidak berubah menjadi enolat ion. Jadi ada nukleofil, ada elektrofil. Reaksi aldol itu adalah reaksi adisi nukleofilik. Tadi saya jelaskan di sini. Kelihatan ya. Ketika dia posisi di sini. Kalau reaksi berarti untuk memahami reaksi kondensasi ini harus paham dulu dengan reaksi adisi nukleofilik. Di mana posisi di sini O- ini, maka untuk reaksi adisi nukleofilik maka perlu adanya protonasi untuk menjadikannya OH. Sama seperti reaksi adisi nukleofilik yang dialami oleh aldehida dan keton dengan nukleofil karbon lainnya. Karena adisi aldol terjadi antara dua molekul senyawa karbonil yang sama, produk memiliki karbon 2 kali lebih banyak daripada aldehida atau keton yang bereaksi. Intinya adalah kalau dia self kondensasi, kalau jumlah atom C-nya 2, maka produknya adalah C-nya 4.
Ya, kalaupun misalnya dia tidak bereaksi antara dua senyawa karbonil berbeda, yaitu jumlahnya itu adalah jumlah atom C itu penggabungan dari senyawa yang bereaksinya. Kalau misalnya 2 dan 3, berarti jumlah atom C-nya menjadi 5. Dan ini menjadi satu ciri khas dari suatu reaksi aldol itu adalah kalau secara mekanisme kita melihat bahwa produk dari senyawa aldol itu adalah beta hidroksiketon, tapi kenyataannya ketika kita melakukan reaksi, senyawa ini jarang terbentuk. Yang terjadi adalah dia langsung mengalami reaksi yang disebut dengan dehidrasi. Jadi senyawa aldol ini seringnya kalau kita mereaksikan itu jarang yang diperoleh dalam bentuk beta hidroksinya atau beta hidroksi aldehida atau beta hidroksi keton. Karena dengan biasanya yang terbentuk dia langsung terjadi dehidrasi. Ini ya, kehilangan sehingga bentuk suatu senyawa enon. Keton ya. Beta hidroksi aldehida atau keton terbentuk dari reaksi aldol dapat dengan mudah didehidrasi menghasilkan alfa beta tidak jenuh ya. Alfa beta tidak jenuh atau ikatan rangkap. Reaksi ini adalah kehilangan H2O. Terjadi kehilangan H2O itu OH dan H+ di sini yang akan memberikan reaksi kondensasi. Karena air telah terkondensasi, maka senyawa enon yang terbentuk. Ini ya. Pada umumnya, alkohol resisten terhadap dehidrasi oleh basa karena ion hidroksida merupakan gugus pergi yang lemah. Senyawa aldol terhidrasi dengan mudah. Kenapa? Karena adanya gugus karbonil ini. Dalam kondisi basa, alfa hidrogen yang alfa hidrogen yang asam dipindahkan menghasilkan ion inolat yang membuang gugus pergi OH-. Dalam kondisi asam, enol terbentuk, OH- terprotonisasi dan H2O terlepas. Ini adalah suatu senyawa beta hidroksi keton yang dihasilkan dari produk aldol. Kemudian dengan adanya suatu basa, kita bisa melakukan reaksi dehidrasinya. Basa akan bereaksi dengan bagian yang paling asam di semua area ini, maka yang paling asam adalah area ini, H ini. Maka dia akan menjadi elektronnya diserahkan ke si CH. Kemudian terjadi resonansi. Oke, kemudian terjadi pelepasan. Tadi di sini resonansi lagi, dia akan melepaskan OH- di sini. Sehingga menjadi RJ plus ya.
negatif karena perpindahan elektronnya. Terbentuklah senyawa anon. Ya, ini perjalanannya tadi.